Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiba mubarakan li ibadatillahi rabbil alamin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum pelajaran saya absen dulu ya. Ya. Ini Anggraini, Hadiroh. Devi, Hadiroh. Rina, Alfi, Adel. Sakit. Kenapa sakit? Sakit apa? Sakit gigi. Sakit gigi. Terus Ella Andini, Hadiroh. Ratna. Sakit. Sakit apa? Kepala. Sejak kapan? Tadi malam. Nur Hayati, Aziza Nisa Akum, Hadiroh. Maisara Putri Sabrina. Sakit. Sakit apa? Sakit perut. Sejak kapan? Tadi. Samratul Fawaidah, Hadiroh. Putri Intan Mazwani, Hadiroh. Zuriatul Munawwaroh, Hadiroh. Zaratul Jannah, Hadiroh. Fatimah Zuhro, Hadiroh. Wilda Fernanda, Hadiroh. Anjani Fildarain, Hadiroh. Iza Afkarina. Pulang. Nah, kenapa pulang? Sakit. Reina Melani, Hadiroh. Zahratul Afaf, Hadiroh. Milatul Hasanah. Hadiroh. Sudah ya. Sekarang dibuka bukunya. Sekarang pelajaran akidah. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai menghindari dosa besar. Ada yang tahu di sini dosa besar itu seperti apa? Tidak. Tidak ada yang tahu. Tidak ada. Contohnya itu seperti membunuh, LGBT, minum khamr, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Itu semua dinamakan dosa besar. Sekarang yang pertama saya akan menjelaskan mengenai larangan membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam. Jadi membunuh itu sangat dilarang oleh Islam. Jadi kita tidak boleh membunuh dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kusumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Seperti seandainya Devi membunuh salah satu keluarganya Alfi. Terus itu pasti menimbulkan keluarganya Alfi itu dendam kepada keluarganya Devi. Itu hal negatifnya. Seperti firman Allah di sini, yaitu wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Jadi kita tidak boleh asal membunuh orang kecuali ada sebab yang benar.
Bahkan Islam mengajarkan untuk melindungi setiap nyawa karena menghilangkan satu nyawa pada hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Jadi kita dalam Islam itu tidak diperbolehkan membunuh, bahkan dalam Islam itu kita dianjurkan untuk saling menjaga nyawa. Karena kalau seandainya kita membunuh satu orang saja itu sama halnya dengan membunuh seluruh manusia. Seperti firman Allah di sini. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi dalam Islam itu kita tidak boleh membunuh. Tapi jika kita membunuh karena sebab itu tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita membunuh itu tapi tanpa sebab, maka kita sama halnya dengan membunuh seluruh manusia. Kan sudah ada di firman Allah tadi. Dalam Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memasukkan ke neraka jahanam bagi pelaku pembunuhan, yaitu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu 'adalahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi barang siapa yang membunuh orang mukmin, itu akan masuk ke neraka jahanam dan pasti Allah murka kepadanya. Jika ada orang yang berkelahi dan berusaha saling membunuh lawannya, apabila salah satu dari yang bertengkar tadi ada yang menjadi korban, maka kedua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka karena pada hakikatnya kedua belah pihak mempunyai niat untuk membunuh lawannya. Kalau seandainya biasanya ada orang Madura itu carok ya kan ya, itu kan saling membunuh satu sama lain. Terus anak carok, dua orang itu carok, terus salah satunya di antara keduanya itu ada yang mati, maka keduanya itu masuk neraka jahanam karena keduanya itu memang memiliki niat untuk saling membunuh. Sekarang yang kedua yaitu mengenai LGBT. Ada yang tahu apa itu LGBT? Tidak. LGBT itu adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. LGBT itu adalah bersenggama, melakukan bersetubuh perempuan sama perempuan. Bukan perempuan sama laki-laki. Kalau perempuan sama laki-laki itu wajar. Ini perempuan sama perempuan. Kalau laki sama laki-laki itu disebut homo. Kalau perempuan sama perempuan itu disebut LGBT. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru termasuk di Indonesia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Jadi, kalau zina itu kan melakukan hal bersetubuh antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Nah, ini LGBT ini adalah perempuan dan perempuan. LGBT ini dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan zina. Seperti ini Allah berfirman, Waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijalu syahwah min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Yaitu, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya, ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bahkan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Nah, di sini yang pertama lesbian. Tadi kan LGBT, sekarang akan diperinci secara rinci. Yang pertama itu lesbian, yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, wanita yang mencintai atau
merasakan rangsangan seksual sama jenisnya atau disebut sebagai wanita homoseksual. Lesbian itu kan tadi lesbian, gay, biseksual, transgender. Sekarang saya menjelaskan tentang yang lesbian. Lesbian itu antara perempuan dengan perempuan, memiliki nafsu, memiliki cinta seakan-akan memiliki cinta kepada seorang laki-laki, tapi sebenarnya itu juga perempuan. Ya, itu disebut lesbian. Nah, sekarang yang kedua gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai laki-laki homoseksual. Jadi kalau tadi lesbian itu wanita dengan wanita. Kalau gay ini laki-laki dengan laki-laki. Tidak bisa dibayangkan kan ya. Sekarang yang ketiga biseksual, yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tertarik kepada kedua jenis kelamin baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Kalau yang biseksual ini, seseorang itu memiliki ketertarikan. Saya memiliki ketertarikan ke laki-laki, saya memiliki ketertarikan ke perempuan gitu. Kalau yang transgender yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Orang transgender kadang-kadang disebut transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk merubah alat kelaminnya. Berarti kalau yang transgender ini merubah alat kelaminnya, yang perempuan menjadi laki-laki, yang laki-laki menjadi perempuan. Kayak lu cinta lu. Terus di sini dasar keharaman LGBT. Dasar keharaman lesbian atau sihak merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an. Yang pertama, walladzina hum li furujihim muhafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtawa wara dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Di sini dampak negatif LGBT. Dampak negatif itu berarti dampak buruknya. LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang keras oleh agama karena sudah menyalahi fitrah manusia dan dosa yang ditimbulkan lebih besar dari zina. Seperti tadi kata saya ya, LGBT itu dilarang oleh Islam karena tidak sewajarnya dan sudah menyalahi fitrah manusia dan dosa yang ditimbulkan itu lebih besar daripada dosa orang yang berzina. Di sini yang A, pelakunya akan dibinasakan Allah. Lesbian dan gay. Apa lesbian tadi? Wanita dengan wanita. Kalau gay? Laki-laki dan laki-laki. Itu lesbian dan gay adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut yang melakukan penyimpangan tersebut tidak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut. Jadi LGBT ini ada pada masanya Nabi Lut. Maka mereka dibinasakan oleh Allah melalui hujan batu. Pada saat masa Nabi Lut itu ada orang yang lesbian, yang melakukan lesbian dan gay tersebut. Terus sama Allah itu dibinasakan dengan dihujani batu. Di sini ada ayatnya. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Ayat itu dengan tegas memberikan informasi bahwa perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh Nabi Lut telah mengakibatkan turunnya azab yang dahsyat dari Allah, maka tentunya harus menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Jadi, tadi lesbian dan gay yang dilakukan pada masa Nabi Lut itu telah mengakibatkan turunnya azab yang dahsyat dari Allah. Jadi harus dihindari ya LGBT itu. Nah, sekarang yang kedua, LGBT itu bisa menimbulkan penyakit. Penyakit yang ditimbulkan dari LGBT tidak hanya menyangkut pada penyakit jasmani tetapi juga penyakit kejiwaan. Di antara penyakit jasmani yang ditimbulkan dari LGBT adalah penyakit kelamin dan HIV. Jadi kalau kita melakukan LGBT seperti perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki itu dapat mengakibatkan HIV. LGBT itu jadi dapat mengakibatkan penyakit. Sebagaimana diketahui bahwa obat penyakit
HIV itu sampai saat ini belum Ditemukan. ditemukan. Jadi banget ini penyakitnya banget. Adapun penyakit kejiwaan yang ditimbulkan dari LGBT adalah hilangnya orientasi yang normal atau perilaku seksual yang dapat mendorong kepada perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Orang yang punya orientasi seks menyimpang biasanya sangat posesif terhadap pasangannya sehingga mudah cemburu yang tidak terkendali, akhirnya mendorongnya untuk bunuh pasangannya. Jadi LGBT itu ya gimana? Kayak seandainya ada si A ini perempuan, si B ini juga perempuan. Yang kedua-duanya itu saling melaksanakan LGBT lah. Sebentar lagi kalau seandainya si B itu bermain dengan yang lain, si A ini mesti cemburu gitu. Nah, itu yang dinamakan LGBT. Mesti ada kecemburuan. Akhirnya mendorongnya untuk membunuh salah satunya itu karena cemburu. Sementara wanita transgender memiliki risiko terinfeksi HIV 34 kali lebih tinggi dibanding wanita biasa. Merusak tata kehidupan sosial. LGBT ini juga bisa merusak tata kehidupan sosial. Dampak perilaku LGBT terhadap kehidupan sosial lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan zina. Perilaku ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata nilai kehidupan manusia. Kehidupan sosial semakin terpuruk karena banyaknya perilaku menyimpang seperti tindak asusila, pelecehan seksual, perzinahan yang merajalela, dan masih banyak lagi dampak lainnya. Sekarang tadi yang pertama kita membahas mengenai pembunuhan, yang kedua membahas tentang apa tadi? LGBT. Sekarang yang ketiga yaitu pengertian Homer. Tahu Homer? Gak tahu. Homer ini sini jelaskan. Homer secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena Homer dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Disebut Homer karena punya pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Homer itu kayak mabuk-mabukan. Namanya orang kalau sudah mabuk-mabukan itu maka seperti orang kehilangan akal, tidak ingat segalanya. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan bila diminum dengan kadar normal atau seorang normal. Maka minuman itu adalah khamar sehingga haram hukumnya minumnya, baik diminum banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia minum memabukkan secara faktual atau tidak. Khamar itu diharamkan dalam Islam meskipun itu diminum banyak ataupun sedikit. Nabi Muhammad bersabda, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamarun wa kullu muslimin haramun. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, saya tidak mau kecuali berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Jadi tiap-tiap yang sesuatu yang memabukkan itu disebut khamar. Disebut khamar dan tiap-tiap khamar itu hukumnya pasti haram. Merujuk kepada pengertian tersebut, maka jenis khamar tidak hanya berarti minuman keras yang terbuat dari anggur. Jadi khamar itu bukan hanya minuman keras yang terbuat dari anggur, tapi mencakup segala sesuatu yang memabukkan, apakah ia berbentuk minuman atau dalam bentuk lain seperti makanan, tablet, dan lainnya, atau cairan yang disuntikkan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang memabukkan itu bukan hanya khamar, itu bukan hanya hal yang memabukkan yang terbuat dari anggur. Itu juga sesuatu yang memabukkan, entah itu dari minuman, makanan ataupun lain sebagainya. Terus ini di antara hikmah dilarangnya khamar adalah untuk melindungi akal manusia. Khamar itu dilarang karena untuk melindungi akal manusia. Karena kita kalau sudah kecanduan dengan khamar itu akal kita akan hilang. Karena apabila seorang mengkonsumsi khamar maka akan hilang akalnya sehingga membawa dampak kepada perbuatan jahat lainnya, misalnya membunuh, mencuri. Untuk itu Allah menyamakan perilaku mengkonsumsi khamar sama dengan perilaku setan. Jadi kita harus menghindari meminum khamar karena khamar itu dampaknya nanti belakangannya mesti membunuh, mencuri, hal-hal yang tidak baik itu. Maka
Kalau kita minum khamr itu samanya dengan perilaku setan. Di sini Allah berfirman dalam Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi hal-hal yang buruk itu, yang dilarang oleh Allah itu kita harus hindari. Kita harus melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Kalau sebaliknya berarti kita mengikuti setan. Yang kedua, minum khamr itu bisa melarang melaksanakan ibadah. Al-Quran menjelaskan tentang bahaya mabuk-mabukan yang dikaitkan dengan masalah ibadah. Karena ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketulusan, maka tidak akan dapat dipenuhi oleh mereka yang hilang akal sehatnya. Melakukan ibadah itu kan wajib, seperti sholat itu harus, karena suatu saat kita akan dipertanyakan mengenai sholat kita kan. Kalau seandainya kita mabuk, maka kita di situ akan kehilangan akal dan tidak akan melaksanakan ibadah. Yang keempat sekarang, yang ketiga, menimbulkan gangguan mental organik. Minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Kalau kita sudah mabuk, maka kita itu akan memiliki gangguan dalam fungsi berpikir. Berpikir itu sulit kalau kita sudah mabuk-mabukan. Dan mabuk-mabukan itu kita akan mendapat sanksi. Yang pertama, sanksi agama. An-Nasa'i dari Ibnu Umar menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga pembangkang dan pecandu minuman keras. Para fuqaha menyampaikan bahwa peminum khamr itu dikenakan had atau hukuman sanksi. Imam Syafi'i dan Abu Daud berpendapat dicambuk 40 kali. Berarti dulu kalau di orang Arab itu, kalau ada orang meminum khamr itu dicambuk 40 kali. Kalian mau dicambuk 40 kali? Tidak kan? Sesuai dilakukan oleh Rasulullah dan yang diperintahkan pada masa Abu Bakar. Hal ini didasarkan pada hadis utiya birajulin qad syaribal khamra fajaladahu bi jaridataini nahwa arba'in. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi didatangkan kepadanya seorang meminum khamar, maka Nabi mencambuknya 40 kali. Itu Nabi dulu pernah didatangkan oleh orang yang meminum khamar, maka oleh Nabi dicambuk 40 kali. Yang kedua sekarang sanksi hukum. Sanksi hukum yang diterima oleh pelaku mabuk-mabukan seperti diatur dalam KUHP tentang pelanggaran kesusilaan pasal 539 adalah barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau spirit dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan fencing lama 12 hari atau pidana denda paling tinggi Rp375. Itu kalau sanksi hukum. Itu kalau sanksi hukum. Kalau sanksi agama tadi ya itu dicambuk 40 kali. Yang ketiga sekarang menjelaskan mengenai menghindari perilaku minum khamr, meningkatkan ketaatan. Ini kalau kita menghindari perilaku khamr, ini hal positifnya, meningkatkan kekuatan dengan ibadah dan amal soleh. Kalau kita menghindari minum khamr, kita akan meningkatkan ketaatan, kita akan saling meningkatkan ketaatan, ibadah dan amal soleh kita. Yang kedua, meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Itu kalau kita menghindari meminum khamr, maka kita itu pasti yakin bahwasanya khamr itu adalah hal yang tidak boleh kita konsumsi. Yang ketiga, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. Kalau kita dari awal memang menghindari perilaku minum khamr itu, maka kita akan menyadari, akan berpikir begini, meminum khamr itu tidak akan ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan kita. Akan memiliki pikiran begitu. Yang keempat sekarang,
meningkatkan kualitas akhlak. Maka kita orang yang tidak minum khamar itu akan meningkatkan kualitas akhlak. Coba orang yang meminum khamar itu tidak akan memiliki akhlak. Sekarang yang kelima, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Yang keenam, menghindar diri dari lingkungan yang tidak baik. Kayak seandainya kita menghindari minum khamar, maka kita akan menghindari tempat-tempat yang tidak baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai judi. Pengertian judi dalam Indonesia. Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari masyir, yaitu segala untuk permainan dengan taruhan uang di mana menang mengambil uang tersebut. Judi itu juga diharamkan dalam Islam. Judi itu seperti Devi sama Alfi melakukan judi saling taruhan. Ayo, siapa yang menang? Taruhannya itu uang 500. Ayo kita main. Siapa yang menang di antara kita, maka uang ini diambil. Kalau seandainya Devi dengan Alfi itu sedang melakukan taruhan dalam permainan, terus Alfi yang menang, jadi uang 500 itu diambil Alfi. Itu tidak boleh karena judi itu tidak boleh karena judi itu dilarang oleh Islam. Sekarang unsur-unsur judi. Yang pertama, permainan. Unsur pertama dari judi adalah adanya perbuatan yang dilakukan, yaitu biasanya terbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Yang terlihat dalam perjudian tidak selamanya para pemain, tetapi bisa jadi penonton atau siapa saja yang memanfaatkan permainan tersebut untuk taruhan, apapun bentuknya taruhan tersebut. Seperti tadi permainan tadi yang saya jelaskan. Sekarang yang kedua, untung-untungan. Unsur yang kedua dalam perjudian adalah untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan. Begitu juga orang yang tidak terlibat dalam permainan tersebut melakukan tindakan spekulasi atau untung-untungan untuk menebak pemenang dari permainan atau perlombaan tersebut. Sekarang yang ketiga, ada taruhan. Taruhan merupakan unsur penting dalam perjudian. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Taruhan yang dipertaruhkan oleh pejudi bisa berupa uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istrinya pun bisa dijadikan taruhan. Jadi taruhan itu tidak, berjudi itu bukan hanya menggunakan taruhan dengan uang. Bahkan ada orang yang kalau seandainya si A dan si B sama-sama laki-laki. Si A ini bertaruh dengan si B. Terus taruhannya gini. Ayo, kalau kamu menang, istri saya ambil. Gitu. Istrinya dibuat taruhan. Itu tidak boleh. Terus sekarang yang ketiga, dampak negatif perilaku judi. Berarti ini dampak buruknya. Yang pertama, judi adalah perbuatan yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Jadi judi itu adalah kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Itu sudah menjijikkan, jadi kita tidak boleh melakukan judi. Judi adalah perbuatan setan. Siapa di sini yang pernah judi? Tidak. Mau judi biar berteman sama setan? Tidak. Yang ketiga, merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ini bisa menimbulkan permusuhan, kebencian. Kalau seandainya si A dan si B saling taruhan, terus si B menang, si A ada menang, maka itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keempat, menghilangkan semangat untuk bekerja. Namanya juga judi dapat uang, bisa harta, bisa yang lainnya kan ya. Itu bisa menimbulkan kita untuk semangat bekerja. Biar saya gak mau kerja, saya mau judi aja. Judi kan cuma duduk main dapat uang, ya kan. Melupakan zikrullah dan sholat, karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Andai pun menang, maka dia akan senantiasa merasa belum cukup dengan hasil judinya, apalagi yang kalah. Kayak gini, kalau seandainya si A dan si B melakukan judi, itu akan orang yang melakukan judi itu akan sering meninggalkan sholat karena mereka itu tidak puas dengan apa yang mereka peroleh. Kayak seandainya yang kalah, aku harus main lagi sehingga aku menang, sedangkan yang menang itu masih belum cukup, masih kurang dengan apa yang diperolehnya tadi. Ini menghindari perilaku judi.
Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng dengan tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Jadi kita sesama masyarakat, sesama satu desa itu harus memberantas perjudian. Jangan ditinggalkan begitu saja. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan judi. Jadi ketika kita melihat ada orang yang berjudi, maka kita harus menghindari. Maka jangan malah gabung. Setiap pelaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara dengan cara segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Nah, setiap pelaku pejudi itu harus menyadari bahwa judi itu dilarang oleh agama. Dan harus bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Terus senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah. Sekarang yang kelima, hikmah larangan perilaku judi. Melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Yang kedua, rizki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan, ya kan? Rizki yang didapat dalam hal yang halal itu maka akan mendapatkan keberuntungan. Yang ketiga, masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kalau orang tidak berjudi itu pasti memiliki semangat untuk bekerja. Yang keempat, memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang terakhir, terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah. Tahu marwah? Marwah itu kehormatan individu dan masyarakat. Sekarang yang terakhir ialah mencuri. Mencuri pasti tahu mencuri itu apa ya? Menurut Kamus Besar KBBI, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Kayak seandainya ada si A, si B sedang keluar, terus si A pergi ke lemarinya si B secara sembunyi-sembunyi, terus ngambil uangnya, itu namanya mencuri. Di sini ada mencuri didefinisikan sebagai berikut. Hiya akhdul mukallaf ayil balighil aqil mal ghairi khaifa idza balagha nishaban min gisi min ghairi ayyakun lahu syubahan fi hadzal malil ma'khud. Perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai satu nisab terambil dari tempat simpanannya dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Ini di sini ada dampak mencuri. Dampak bagi pelakunya, mengalami kegelisahan batin. Perilaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Pencurinya itu mesti kalau sudah mencuri pasti selalu dikejar-kejar. Soalnya kan nanti kan uangnya anak itu hilang, mesti kan dicari siapa yang mencuri. Dan si pencuri akan merasa bersalah dan takut jika perbuatannya itu terbongkar. Takut ditemung kalau dia yang mencuri gitu. Gelisah terus pasti pokoknya kalau orang mencuri. Yang kedua, mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapat hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Kayak seandainya di pondok, kalau anak-anak ketemu mencuri, itu mesti dikasih hukuman oleh ustadzah kan? Ya. Dikasih hukuman oleh ustadzah, entah itu mengaji dan lain sebagainya. Yang ketiga, mencemarkan nama baik. Seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat. Kayak orang mencuri, kayak seandainya si B mencuri, terus tertangkap, dihukum, dilihat satu pondok, itu kan pasti tercemar. Si B mencuri uangnya ini. Bahkan nama orang tuanya pun itu juga akan tercemar jika terdengar masyarakat. Terus yang keempat, merusak keimanan. Seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertobat, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Jadi jika ada seorang yang mencuri terus dia belum bertobat, sebelum dia meninggal dia belum bertobat, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi lebih baik kita bertobat terlebih dahulu. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bisa jangan mencuri. Dan sekarang bagi korban dan masyarakat, menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya. Yang kedua, menimbulkan ketakutan. Peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam. Yang ketiga, munculnya hukum rimba. Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut akan munculkan hukum
Rimba di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Cara menghindari perilaku mencuri yaitu mensyukuri nikmat Allah. Jika nikmat Allah itu memang sudah segini, maka kita syukuri. Yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Kita harus kita harus menghormati hak milik orang lain, jangan malah mencurinya. Kasihan. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Kita harus semangat kerja. Kalau kita memang tidak punya, kita kerja, jangan malah mencuri. Kita kerja asalkan pekerjaan kita itu halal. Yang sekarang, larangan durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya jasa kedua orang tua terhadap anak sangat besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan. Orang tua itu sangat wow banget perjuangannya. Seperti ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan, sakit-sakitan melahirkan kita, perjuangan yang sangat besar. Terus ayah kita yang mencari nafkah, mencari uang untuk kita, menyekolahkan kita dan lain-lain. Maka kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ini demikian juga sang bapak bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Siapa di sini yang pernah durhaka sama orang tuanya? Gak ada. Gak boleh ya, gak boleh durhaka kepada orang tua ya. Di sini bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua, ini bentuknya kalau durhaka kepada orang tua. Mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua, seperti kita di sini semua. Ini belikan tomat. Itu sudah dosa besar tuh. Aja itu sudah dosa besar. Ini ada dalam firman Allah. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keluarganya perkataan dan janganlah kamu bentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kita harus mengatakan kita itu kalau ngomong sama orang tua itu harus mengatakan perkataan yang baik. Kalau disuruh langsung, belikan ini, iya bu, langsung jalan. Ini, iya bu, HP-nya di sini. Biasanya anak-anak itu mengeluh disuruh orang tuanya karena mereka terganggu. Soalnya mereka sedang main HP terus disuruh-suruh. Mesti itu wis. Yang kedua, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Tidak boleh itu. Senyum gitu ya kepada orang tua. Tidak boleh cemburu-cemburu, itu tidak boleh. Yang ketiga, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Mencela orang tua itu tidak boleh. Yang keempat, memandang sinis kepada orang tua. Tahu sinis? Matanya gini tuh. Itu tidak boleh. Malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. Tidak boleh malu. Seandainya kalian punya orang tua kan ya? Terus kalian malu menyebut kepada temannya. Itu tidak boleh. Memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Gimana ya? Sayangnya orang tua kita itu tidak punya. Terus kalian minta ini, itu tidak boleh. Kasihan ibu dan ayah kita lihat kondisi orang tua kita dulu, dia mampu apa tidak. Terus bagi laki-laki yang sudah menikah lebih mementingkan istri daripada orang tuanya. Yang terakhir, melantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya, itu tidak boleh. Kan mulai waktu kita masih kecil, orang tua kita kan yang menjaga kita. Masa kalau sudah orang tua kita sudah tua, kita tidak mau menjaga mereka? Kan begitu. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Karena waktunya sudah habis, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ufa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqi'alana wa qarabatin lana fi dinina. Amin 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 ya Allah. Amin ya Allah. Semoga bermanfaat. Amin. Ingat ya, hal-hal tadi itu dilarang oleh
Islam. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berjudi, tidak boleh minum khamr, tidak boleh LGBT, dan tidak boleh durhaka kepada orang tua. Orang tua. Itu semua harus Dihindari. Jangan mengikuti jalannya Setan. Hal yang diperintah oleh Allah itu dilakukan, Dilakukan. dan yang dilarang itu Tinggalkan. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga barokah ilmu yang saya kasih barusan. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang.